Dalam 3, 2, 1. Ormas hadir dan dibentuk oleh masyarakat, di tengah masyarakat dan juga untuk masyarakat dengan latar belakang yang beragam, sehingga keberagaman ini dijahit dalam satu kesamaan baik dari segi aspirasi, landasan kepentingan yang menciptakan tujuan yang sama, yaitu berpartisipasi dalam membangun negara. Posisi ormas itu lebih dekat dengan masyarakat sehingga mereka tahu apa yang dikeluhkan, apa yang dibutuhkan, sehingga yang teriakan-teriakan ini tidak didengar oleh pemerintahan di pusat sana. Bisa dalam pengolahan izin tambang yang mana notabene pemerintah sudah acak-acakan dalam mengolah ini, sehingga kami mendukung ormas agama untuk mendapatkan izin kelola tambang. Mari kita lihat kasus yang ada pada kontra. Ketika kontra menyatakan bahwa pemerintah mengolah tambang secara mandiri, mereka pada status kolonial saja mereka sudah gagal dalam mengelola pertambangan ini. Kenapa? Dalam dua hal. Satu, mereka menjadikan pertambangan itu sebagai alat politik transaksional, dan juga lihatlah dengan bagaimana pengawasan dan juga regulasi yang mereka lakukan sudah tidak ketat, sehingga banyak sekali muncul pelanggaran seperti korupsi, semacam liar yang berkeliaran entah dari mana perizinannya, sehingga itu kegagalan itu semua menimbulkan kekecewaan kepada tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu nggak percaya dan bermunculnya kaum apatis tengah masyarakat yang melemahkan legitimasi pemerintah. Tidak apa, pada akhirnya pemerintah juga butuh wadah untuk melakukan tangan pada masyarakat langsung untuk mengalihkan legitimasi dan juga citra pemerintah, dan dari semua itu dapat dijawab oleh ormas agama. Lalu kita masuk pada karakterisasi ini. Satu, izin kelola tambang. Izin kelola tambang merupakan hal yang sangat vital karena tambang merupakan keunggulan komparatif dan juga penyumbang devisa dan memiliki kontribusi besar di dalam perekonomian negara, sehingga manifestasinya apa? Harus dikelola secara tepat mulai dari perizinan yang jelas, pengawasan yang mumpuni, pemberdayaan lingkungan dan juga pemberdayaan sumber daya masyarakat, yang mana semua itu didapatin di ormas agama dengan sifat satu, ormas agama itu dekat dan dipercaya masyarakat, tapi juga yang kedua akan terdapat check and balance di dalam ormas agama yang mana hal ini sudah terjamin. Tapi apa sih ormas agama? Apa sih ormas itu? Ormas itu merupakan organisasi yang menyatukan masyarakat dari banyak kalangan dan juga perbedaan dan satu tujuan yang sama, yaitu dengan ideologi yang sama. Dalam hal ini ideologi yang digunakan adalah ideologi agama. Mungkin nanti kontra bakal bilang hanya akan ada satu agama atau agama Islam aja yang diberi wewenang ini. Maka dari itu akan muncul kecemburuan sosial di ormas-ormas agama yang lainnya. Maka akan terjadi perpecahan di wajib. Hal ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena satu, di agama manapun itu mengajarkan kebaikan untuk umat secara universal. Lihat saja status quo-nya yaitu Muhammadiyah dan juga NU. Mereka itu menggunakan prinsip agama yang baik dan juga didasarkan pada Al-Quran. Mereka memiliki prinsip yang bagus, dan hal ini akan saya elaborasi pada argumentasi saya. Sehingga hal ini tuh cocok, ormas agama itu cocok dan juga kompeten untuk diberikan izin usaha. Hal ini selaras dengan kondisi negara yang plural yang misalnya akan perpecahan dan juga legitimasi yang rentan melemah. Sehingga tujuan yang kami incar adalah bagaimana caranya mengefektivitaskan tambang semaksimal mungkin. Masuk pada poin argumentasi saya, mengapa secara prinsip kalau izin tambang itu baik diberikan kepada ormas. 2.1, ormas agama itu memiliki jaringan yang mengakar di tengah masyarakat, sehingga spektrumnya itu luas namun tetap terasa dekat, yang mana mereka tuh bisa mencakup skup masyarakat yang lebih beragam. Di dalam ormas sendiri itu banyak kaum intelektual yang pakarnya itu bukan hanya pada pendidikan duniawi saja yang mengakar pada saintifik, tapi juga mereka tetap mengintegrasikan pendidikan dan juga ilmu sainsnya dengan agama dan juga prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan di dalam diri mereka sendiri, Dewan Juri. Integrasi antara sains dan juga ilmu agama itu merupakan hal yang sangat baik jika diimplementasikan secara real, Dewan Juri. Contohnya saja seperti ini, seorang engineer pertambangan itu memiliki keterkaitan dengan ormas agama. Landasan berpikirnya itu tidak hanya terkonsep pada keuntungan semata, tetapi juga mereka memiliki pertimbangan pada prinsip-prinsip ormas sendiri, yang mana prinsipnya itu ada satu, amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana prinsip ini tuh bisa mengembangkan pertimbangan para engineer ini untuk menjaga lingkungannya, sehingga akhirnya nantinya mereka itu tidak akan mengelola tambang secara eksploitatif, sehingga pertambangan ini akan terjaga keberlanjutannya. Tapi juga yang kedua ada konsep yang namanya rahmatan lil alamin. Mereka itu tidak hanya memikirkan keuntungan untuk pada satu pihak ataupun beberapa pihak semata, tapi bagaimana mereka mengelola tambang dan memberikan keuntungan dan juga bisa memberdayakan masyarakat secara luas sekitarnya. Sehingga ketika pengelolaan pertambangan dipegang oleh ormas ini nantinya akan terikat pada prinsip ini. Mereka akan tetap menjalankan pengelolaan tambang yang berprinsip pada prinsip-prinsip yang mereka yakini, yang mana nantinya itu mereka akan terikat
akan terikat karena mereka itu memiliki intensif untuk menjaga nama baik ormasnya. Tapi juga yang kedua, pemberian wewenang kepada ormas ini akan menjadi ajang penarikan kembali tenaga-tenaga kompeten yang sudah terlanjur kecewa kepada pemerintah dalam pengelolaan pertambangannya. Sekian. Aku posan yang tadi. Tiga, dua, satu. Juri, negara itu di dalamnya terdapat spektrum-spektrum entah dari geografis yang berbeda atau dari budaya etnik, tapi juga spektrum dari masyarakat yang masih percaya dengan pemerintah, tapi juga spektrum masyarakat yang udah gak percaya, udah skeptis dan mereka milih untuk migrasi aja. Dan pemerintah itu tugasnya adalah mengcater semua lapisan ini, entah dia percaya atau udah gak percaya lagi sama pemerintah, karena itu bakal jahat banget apa yang terjadi oposisi, karena mereka akan memarginalkan kelompok-kelompok yang udah gak percaya. Mereka gak milih untuk adakan jembatan ini yang mana hanya bisa terjadi di sisi kami karena kami menggunakan pendekatan dengan ormas ini. Tapi mari kita respon kasus yang dilawan. 1. Mereka mengatakan terkait ketidakmampuan ormas. 3 respon. A. Kalau parameter mereka itu dilihat dari ujungnya, yaitu sebuah keuntungan, juri, justru ini adalah beban di sisi mereka, karena di sisi mereka itu ada intervensi dari pihak-pihak oligarki misalnya, ada politik gelap transaksional, dan juga uang-uang yang pada akhirnya untuk pencucian uang, dan ini dipertanyakan dana-dana ini akan pergi kemana. Tapi di sisi kami, justru akan terjadi sebuah check and balance yang saya akan integrasikan dalam argumentasi saya. Tapi B, di mana spektrum ormas itu juri, bukan hanya kiai, bukan hanya santri, tapi di sana juga ada ahli-ahli, ada intelektual, mereka berdasarkan moral ormas itu, moral agama itu yang mereka bawa, dan mereka itu expert juga di bidang pertambangan pada akhirnya. Tapi C, kalaupun gagal, kenapa pada akhirnya ini juga tetap lebih penting dengan menggunakan ormas ini, yang akan saya jawab dalam isu yang saya bawakan. 2 isu yang saya bawakan. 1, bagaimana dampak baik itu akan datang kepada para pihak. Kita lihat juri, di sini ada pihak pemerintah dan juga ormas. Tapi kita lihat dari konteks tambang itu sendiri, kondisinya sekarang itu dengan stabil, dia banyak intervensi oligarki. Oligarki itu kan ambil duit, dan juga pada akhirnya yang megang keuntungan itu pihak-pihak oknum yang kita nggak ketahui, dan juga pemerintah malah gunain itu untuk ngambil keuntungan pribadi misalnya ketika mereka mau balik modal. Tapi yang dibutuhin adalah pendekatan yang baru, yang mana kami tawarkan di sini adalah kasih tambang ini, kelola tambang ini kepada ormas. Tapi kenapa ini berdampak baik? A, dari pemerintah itu. Kenapa pemerintah mau duri? 2 alasan. Pertama, di mana dia ingin memperbaiki citranya untuk elektribilitasnya di masa depan ketika dia ingin coblos lagi misalnya. Tapi 2, ini obligasi, karena 1, dia tuh harus rangkul semua pihak, tapi 2, dia juga merupakan objek vital si tambang ini, sehingga pemerintah itu ada beban untuk memaksimalkan pekerjaannya dan juga operasionalnya. Manifestasinya apa? 3 hal. 1, akan mendapat kepercayaan lagi juri, karena pemerintah dilihat punya ada insentif untuk merangkul dengan membuat ormas ini terlibat. Tapi 2, optik di pemerintah itu akan baik, dan ini menciptakan apa? Kolaborasi itu akan hadir, dan bantuan ide-ide itu akan hadir ke pemerintah, dan juga progresivitas demokrasi itu juga akan terjadi. Tapi 3, ketika pemerintah itu mau hasil terbaik karena ini adalah sebuah program yang vital, artinya apa? Pemerintah akan tetap kawal dengan cara apa? Misalnya menteri pertambangan akan tetap kolaborasi dengan ormas, dan juga bagaimana BRIN bantu dengan teknologinya kepada ormas-ormas ini, jadi nggak akan ada lepas tangan. Tapi ormas, kenapa mereka mau pada akhirnya? 2 alasan. 1, mereka tuh butuh uang, mereka ada project misalnya bantu duafa, mereka mau ada beasiswa, bangun pesantren dan lain sebagainya. Tapi B, mereka punya beban moral. Contohnya dari landasannya aja mereka mau amal ma'ruf nahi munkar, dan juga mereka misalnya mau membantu sebaik-baiknya. Tapi B, mereka tuh punya obligasi nasionalis dari catatan historis mereka ketika kemerdekaan, mereka berjuang bareng-bareng, karena itu mendorong diri mereka untuk membantu pemerintahan ini secara baik. Tapi apa manifestasinya? 1, ormas ini akan jalani secara maksimal juri, di mana dia bisa turun para intelektualnya yang berkompeten, tapi juga pertimbangan di sisi agamanya itu juga akan dipertimbangkan sehingga nggak akan terjadi eksploitatif. Tapi juga bagaimana nilai utilitas, di mana manfaat untuk sebanyak-banyaknya itu akan diterapin oleh para ormas. Dengan cara apa misalnya? Mereka akan buat diskusi-diskusi, mahasiswa disuruh turun, dan juga karya-karya ilmiah itu akan dibuka sebesar-besarnya, dan masyarakat tuh banyak yang mau kolaborasi. Karena apa? Karena merasa ormas ini lebih dekat pada akhirnya, dan mereka punya kepercayaan itu. Misalnya karena mereka kader juga pada akhirnya. Tapi juri,
Kenapa ini signifikan? Dua alasan. Satu, pendapatan itu akan lebih maksimal dari tambang, dari sisi APBN dan juga dari sisi devisa. Kenapa? Check and balance. Karena itu nggak akan ada lagi dana yang perginya entah kemana. Tapi dua, atensi itu terjadi karena itu akan dikawal oleh medsos. Misalnya kita lihat tren di IG kemarin waktu jadi hype karena masalah ini juri. Karena itu nggak bakal bisa mereka semena-mena. Tapi safety netnya apa? Karena landasan ormas ini pada akhirnya bukan uang, bukan materialistik. Jadi even mereka butuh uang, mereka nggak bakal eksploitatif dan mereka bakal mikirin lain-lain agama. Tapi walaupun ini nggak maksimal, juri terbaik. Kenapa? Seenggaknya ada insentif untuk merangkul. Yang ini adalah fondasi dasar pada demokrasi suatu negara. Tapi isu yang kedua, kenapa aktor rentan ini akan terlindungi? Juri, kenapa mereka penting untuk dilindungi? 3 alasan. 1, mereka itu warga negara. Tapi 2, banyak ahli dari sisi mereka yang mereka kecewa dan milih migrasi aja. Tapi anak-anak muda juga mereka, kita lihat tren di TikTok, banyak mereka yang skeptis dengan pemerintahan. Kenapa ini buruk? 1, karena sia-sia SDM berkualitas mereka akan pergi juri. Misalnya anak-anak berprestasi, anak-anak pintar itu akan pergi. Tapi B, regenerasi suatu negara itu nggak akan terjadi. Dan deltanya apa? Kenapa mereka mau stay? 1, mereka merasa ada harapan. Dan 2, bagaimana mereka merasa bagian dari ormas misalnya. Dan 3, mereka akan memiliki kontribusi langsung dan manifestasinya akan ada kesadaran dan mereka mau kerjasama oleh pemerintah. Kenapa ini signifikan? 1, iklim yang sehat, nggak akan anarkis, dan juga optik pemerintahan itu akan bagus. Karena itu kami berhak menang pada perdebatan kali ini. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, musim ini adalah musim mendukung, maka kamu tuh harus membuktikan bahwasannya izin pengelolaan tambang itu pada akhirnya itu bakal lebih baik di sisi kamu. Tapi mari kita lihat kesalahan lawan. 2 poin Dewan Juri. 1, mereka tuh nggak jelasin bagaimana tambang itu bakal baik di sisi mereka pada akhirnya. Karena apa? Karena kita lihat misalkan Dewan Juri, di sisi mereka tuh ada oligarki, di mana oligarki itu mereka tuh berkuasa misalkan terkait pertambangan ini cuma untuk memenuhi kepentingan mereka, cuma untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tuh nggak peduli rakyat seperti apa, mereka nggak peduli rakyat miskin ataupun rakyat kecewa misalkan, seperti contohnya banyak korupsi dan sebagainya. Tapi yang kedua, saya rasa tim konten itu sudah salah dalam berpikir Dewan Juri. Karena apa? 2 hal. Mereka tuh nggak paham dunia sekarang. Mereka tuh nggak paham kondisi masyarakat. Oke, dunia saat ini adalah dunia yang berkembang. Indonesia adalah negara yang berkembang. Tapi kita lihat bahwasanya masyarakat itu udah mulai progresif. Mereka tuh adalah masyarakat yang kritis. Mereka peduli terhadap keadaan. Sehingga mereka tuh saat itu udah kecewa terhadap pemerintah Dewan Juri. Sehingga bisa saja mereka memilih untuk meninggalkan Indonesia misalkan. Tapi yang kedua, mereka tuh gagal dalam memahami ormas. Mereka bilang bahwa ormas itu cuma berhubungan dengan agama dan sosial, sehingga mereka tidak berkecimpung dalam pertambangan. Tapi sih dari Dewan Juri, isu pertambangan itu juga berkaitan dengan aspek sosial, sehingga pada akhirnya ormas itu dapat berkecimpung juga dalam pertambangan itu sendiri. Oke, mari kita masuk ke dalam titik perdebatan. Titik perdebatan yang pertama itu terkait justifikasi. Oke, kontra bilang bahwasannya pengelolaan di sisi mereka tuh akan lebih jelas karena pada akhirnya itu akan melingkupi kepentingan nasional. Tapi sadari Dewan Juri bahwasanya itu tuh nggak akan terjadi Dewan Juri. Karena apa? Karena kita lihat faktanya bahwasanya misalkan tidak ada transparansi dari sisi pemerintah, pengelolaan dananya tidak jelas, banyak korupsi, banyak penyalahan kekuasaan. Misalkan korupsi 271 triliun, ada korupsi 550 miliar dan lain sebagainya. Tapi itu tuh bakal lebih terjadi di sisi kami. Pengelolaannya itu akan lebih jelas karena apa? 1, ormas agama itu punya nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial, sehingga mereka tuh tidak akan semena-mena karena mereka tuh punya beban moral kepada masyarakat Dewan Juri. Tapi yang kedua, mereka tuh dekat dengan masyarakat. Mereka tuh tahu apa kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, mereka juga bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga pada akhirnya itu akan ada check and balance. Karena pada akhirnya ormas itu akan secara langsung dipantau oleh masyarakat, baik lewat sosial media ataupun secara langsung Dewan Juri, sehingga poin justifikasi ini pada akhirnya itu akan menang di sisi kami. Tapi mari kita masuk ke dalam titik perdebatan yang kedua, itu terkait urgensi. Mereka mengatakan bahwasanya mereka itu punya tenaga ahli yang kompeten, tapi Dewan Juri mereka tuh nggak jelasin sekompeten apa sih mereka atau kenapa mereka kompeten. Karena sejatinya kompetensi itu pada akhirnya dapat menang di sisi kami. Karena apa? Karena kita lihat misalkan ormas itu punya sekolah juga kok. Kayak misalkan Muhammadiyah punya sekolah mulai dari TK sampai dengan universitas. Sehingga pada akhirnya ormas dapat memilih misalkan tenaga ahli mana yang dapat digunakan untuk pengelolaan tambang itu sendiri. Tapi yang kedua Dewan Juri, bahwasanya skala ormas itu luas, mencakup berbagai lapisan masyarakat. Dan mereka itu dekat dengan masyarakat seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Sehingga apa? Bibit-bibit unggul itu lebih akan memungkinkan dari masyarakat, dari ormas. Karena apa? Karena pada akhirnya ormas itu dapat mendapatkan bibit-bibit unggul yang mungkin tidak dapat
didapatkan oleh dari sisi pemerintah, sehingga poin urgensi itu pada akhirnya itu dapat menang di sisi kami Dewan Juri. Tapi yang ketiga, mari kita masuk ke dalam poin dampak. Mereka mengatakan bahwasanya pengelolaan pada pemerintah itu pada akhirnya itu bakal menyebabkan pemerataan dan sebagainya. Tapi enggak Dewan Juri. Karena apa? Karena kita lihat misalkan saat ini faktanya ketika pertambangan itu dibuka misalkan di Kalimantan, di Papua, itu ada pertambangan, tapi apakah ada pemerataan? Itu di satu sekolah itu nggak ada pemerataan. Misalkan di Papua, oke, tereksploitasi aja sumber daya alamnya, tapi apakah rakyatnya makmur? Enggak, rakyatnya tetap miskin. Di Kalimantan bagaimana? Ya sama aja, tetap miskin dan sebagainya. Yang ada tetap rusak seperti itu Dewan Juri. Tapi di sisi kami itu pada akhirnya tuh dampaknya itu bakal lebih baik di sisi kami. Karena apa? Karena pada akhirnya kami itu bakal dampaknya itu bakal meliputi berbagai kalangan, baik dari segi rakyatnya, pemerintahnya, maupun ormas itu sendiri. Dari segi rakyat itu terbagi menjadi dua Dewan Juri. Yang pertama itu terkait rakyat yang misalkan miskin. Mereka tuh akan terpenuhi kebutuhannya karena apa? Pengelolaannya itu jelas. Tapi dari rakyat yang misalkan yang kecewa memilih untuk meninggalkan Indonesia, mereka tuh akan merasa dihargai. Oh, pemerintah pada akhirnya itu mendengarkan suara-suara kami, sehingga pada akhirnya mereka tuh akan tetap untuk tinggal di Indonesia misalkan. Tapi dari segi pemerintah itu mendapatkan citra baiknya kembali. Karena apa? Karena pada akhirnya itu rakyat itu bakal percaya lagi kepada pemerintah. Dan dari sisi ormasnya apa? Dari sisi ormasnya itu karena mendapatkan kepercayaan untuk pengelola tambang, mereka tuh akhirnya dapat dana juga untuk menjalankan program-program mereka yang dapat memberikan impact baik juga kepada masyarakat pada akhirnya. Sehingga poin dampak juga itu pada akhirnya dapat menang di sisi kami Dewan Juri. Sehingga pada akhirnya kamilah yang dapat menang dalam perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih, bangga sebagai tim pemerintah. Oh bener tapi nggak apa nggak kalau katanya deh apa